Baik, para hadirin yang kami hormati, memasuki tangga acara selanjutnya, yaitu musafahah kepada orang tua, yang mana hal ini akan dipandu langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz Abu Syiri. Kepadanya kami persilahkan. Peserta sungkeman kepada orang tua wisuda qiraatul Quran di TPQ Darul Hikmat Durjan Koko Bangkalan. Kami panggil peserta pertama, saudara Iman Abana Muhammad Fauzan. Tempat tanggal lahir Sampang 0506 2010. Alamat Besabe Beringin Tambelangan Sampang. Putra Bapak As-Subaidi dan Ibu Sutia. Berikutnya saudara Taufik Hidayah. Tempat tanggal lahir Sampang 0503 2010. Alamat Buraja Mampuna Barat Tambelangan Sampang. Putra Bapak Medjuhar dan Ibu Askia. Kepada kedua peserta kami persilahkan. Kedua peserta kami persilahkan, dan kedua orang tuanya kami persilahkan. Ibu Sutia Askia, Bapak As-Subaidi dan Medjuhar. Kedua peserta kami persilahkan. Dan peserta kedua terbelakang ini adalah yatim piatu, ditinggal oleh sang ayah saat usia beberapa hari dari kelahirannya. Kemudianlah meninggal dunia sang ayahanda dari Bapak Medjuhar ini. Dari kecil mengasuh saudara Taufik Rohman yang statusnya Taufik Hidayat, yang statusnya yatim piatu. Malang nasibnya seorang yatim piatu, ditinggal seorang ayah atau ibu tercinta saat usia kelahiran beberapa hari dari kelahirannya. Hidup mereka sebatang kara tanpa seorang ayah. Pada kemudian hari ada sebagian dari keluarga yang mengasuhnya sampai dewasa saat ini, dimasukkan ke pendidikan TPQ Darul Hikmah dan diasuh dengan tata krama, akhlak mulia. Mudah-mudahan sang yatim piatu kelak akan menjadi penyejuk orang tua di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami persilahkan kepada semua wali peserta meninggalkan panggung kehormatan. Berikutnya kami panggil saudara Muhammad Taufikur Rahman. Tempat tanggal lahir Sampang 12 September 2010.
Alamat Mambulu Barat Tambelangan Sampang, putra Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Siti Nur Hasanah. Dan berikutnya kami panggil Saudari Nailatuz Zahra, putri Bapak Seruji dan Ibu Supani. Tempat tanggal lahir Bangkalan 09 2009. Alamat Paukejing Durjan Koko Bangkalan. Bapak Muhammad Nasir, Bapak Seruji, Siti Nur Hasanah dan Ibu Supani. Barangkali orang tua ada yang sudah meninggalkan anaknya, kami haturkan perwakilan dari wali santrinya. Perwakilan dari Ibu Supani, karena orang tua dari ibu dari Saudari Nailatuz Zahra, ibu kandung dari Saudari Nailatuz Zahra, meninggalkan anak usia dari beberapa hari dari kelahirannya. Status Naila adalah yatim, ditinggalkan seorang ibu sejak usia beberapa bulan dari kelahirannya. Dan ini rasanya seakan-akan Naila tidak merasakan keindahan di pangkuan seorang ibu sejak kecil, ditinggalkan dan diasuh oleh seorang ayahanda. Dan malam ini Naila tanpa kehadiran seorang ibu, karena sang ibu dari Naila sudah meninggalkan beliau dari sejak kecil. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Naila bisa mengikuti wisuda di TPQ Darul Hikmah. Mudah-mudahan ini adalah satu jalan menjadi penyejuk kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, menjadi pangkat di surga nanti, diangkat derajat orang tua sang ibu dengan belajar di TPK Darul Hikmah. Naila bisa membuat ibu handa yang sudah meninggal dunia bahagia di alam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa asbatal wajdu dan kami persilahkan kepada wali santri atau perwakilan, kami persilahkan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Dan Bapak Ledo ini sudah bersedia mengganti bapak dari ponakannya Taufikur Rahman yang sudah tidak bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya kami panggil Saudari Wiyu, putri Bapak Muhammad Suhri dan Ibu Khadijah.
tempat tanggal lahir Bangkalan 0601 2008, alamat Paukejing Durjan Kokop Bangkalan. Selanjutnya Aliatus Zahra, putri Bapak Ahmad Jamadi dan Ibu Khatira, tempat tanggal lahir Bangkalan 0102 2013, alamat Paukejing Durjan Kokop Bangkalan. Kepada wali santri Bapak Muhammad Sihri dan Ibu Khatijah, Bapak Ahmad Jamadi dan Ibu Khatira barangkali hadir pada malam hari ini, kami persilahkan menaiki panggung kehormatan. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya laimin fil hawal udri Dan selayaknya Ananda, Wiwi dan Aliatus Zahra berterima kasih kepada sang wali santri dan ayahanda dan ibunda tercinta saat ini masih bisa menghadiri acara terindah dan acara puncaknya wisuda di TPQ Darul Hikmah. Kalian tumbuh besar atas didikan orang tua, tumbuh dewasa penuh dengan pengetahuan dengan didikan orang tua. Dialah orang tua kalian yang sudah mendidik kalian dari sejak kecil, melahirkan kalian dengan susah payah. Tetesan darah yang sudah mengalir di saat melahirkan tidak akan terbalas semua apa yang kalian berikan. Harapan dari orang tua, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bisa menyenangkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami persilahkan kepada wali santri untuk meninggalkan pentas. Kepadanya kami persilahkan. Dan berikutnya kami panggil Siti Aisyatul Jannah, putri Bapak Abdul Baihaqi dan Ibu Timaya, alamat Bundada Durjan Kokop Bangkalan. Selanjutnya Rizka Vina Aulia, putri Bapak Jamadi dan Ibu Khatira, tempat tanggal lahir Paukejing Durjan Kokop Bangkalan. Dan saudari Farida, putri Bapak Sarkawi almarhum dan Ibu Maria, alamat Bundada Durjan Kokop Bangkalan, tempat tanggal lahir Bangkalan 06/16/2005. Kepada Ananda, ayah dari Bapak Masukani, Bapak Baihaqi dan Ibu Timaya, Sarkawi dan Ibu Maria barangkali hadir di malam hari ini maupun tidak hadir. Perwakilannya kami persilahkan, karena anak didik yang sudah belajar ngaji di sini statusnya yatim piatu. Barangkali ada pengganti dari wali santri yang sudah mengasuh, mengasah dan mengasih sejak usia kecil sampai saat ini. Kami persilahkan kepadanya.
kepada Bapak Abdul Baihaqi maupun pengganti dari Bapak Abdul Baihaqi dan Bapak Sarkawi, karena Bapak ini sudah meninggal dunia. Status anak didik yang berada di TPQ Darul Hikmah adalah yatim piatu, ditinggalkan kedua orang tua maupun orang tua wali, ayah maupun ibunda sudah meninggalkan dari usia kecil. Barangkali ada perwakilannya, kami persilahkan. Saudari Siti Aisyah Jannah, Rizka Fina Aulia dan Farida. Kami besar dan melanjutkan usia tanpa bangkuan seorang ibunda, karena sang ibunda kami meninggalkan kami saat usia dari kelahiran beberapa bulan ataupun beberapa hari, hingga kami besar belajar membaca dan mengaji saat ini tanpa kehadiran seorang ibunda ataupun ayahanda. Dan saat ini mereka merasakan betapa membutuhkan seorang yang sudah mendidiknya dari kecil, apalagi seorang ibunda yang sudah melahirkan. Tapi Allah bertakdir yang lain, ibunda sudah dipanggil terlebih dahulu ke hadratnya, sehingga status anak adalah yatim. Dan ini wajah anak didik kami yang sekian dari peserta anak didik kami. Ada beberapa persen yang sudah yatim piatu tanpa kehadiran orang tua, ayahanda dan ibunda, sehingga kami besar di pangkuan orang tua tidak pernah merasakan indahnya. Dan kepada semua wali santri kami persilahkan untuk meninggikan panggung kehormatan. Mereka adalah anak didik kami yang kami berusaha mendidiknya selama setahun tanpa kehadiran orang tua, karena status mereka adalah yatim piatu. Dari sekian peserta wisudawan wisudawati TPQ Darul Hikmah, statusnya adalah yatim piatu. Dan pada malam hari ini kita saksikan bersama, inilah mereka yang akan menerima piagam penghargaan dari Madin dan TPQ Darul Hikmah, karena sudah dinyatakan lulus selama 1 tahun belajar Al-Quran bersamaan dengan
pelajar kitab kuning bagian tingkat mulia. Mereka kadang merasakan kurang dalam kehidupannya karena sang ibu ataupun sang ayah yang seharusnya mendampingi mereka saat ini sudah tiada, dipanggil oleh sang ilahi Rabbi. Maka akan kami panggil peserta wisudawan selanjutnya di bagian Madin Madrasah Diniyah Darul Hikmah yang sudah dinyatakan lulus dalam mengikuti belajar ilmu alat kitab kuning. Kami panggil yaitu Muhammad Amir Albert, Abdul Hamid, Muhammad Safi, Muhammad Andi, Muhammad Zahroni, Zainuddin, dan Khairil Anwar. Inilah wajah santri dan anak didik yang sudah dinyatakan lulus mengikuti pelajaran tajwid atau ilmu Al-Quran dan kitab kuning atau kitab Nahwiyah Al-Mukhtasar. Dan untuk memberikan penghargaan yang berupa piagam dan kalung trofi, kami persilahkan kepada Al-Mukarram yang terhormat Al-Ustaz Zaini Abdus Syakur selaku pimpinan Madin dan TPQ Darul Hikmah yang akan dibantu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf selaku Kepala Madrasah Diniyah di TPQ Darul Hikmah. Kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan kenang-kenangan berupa piagam dan kalung trofi kepada anak didik kami. Kepada beliau kami persilahkan. Hijau ini melambangkan Nahdlatul Ulama. Cintanya kepada Nahdlatul Ulama. Hijau malam ini dihiasi oleh jas Ansor Ranting Burjan. Harapan dan impian mudah-mudahan
Ini adalah menjadi bukti bahwa kalian adalah orang-orang terbaik dan orang-orang yang akan menjadi orang baik disebutkan dengan orang-orang baik di surga Allah. Dan berikut ini akan kami saksikan dan kami siarkan siswa dan siswi yang akan dinobatkan sebagai siswa dan siswi tauladan pada tahun ajaran 2021-2022 di Madin dan TPQ Darul Hikmah. Kami yang panggil peserta ranking pertama bagian peserta belajar kitab kuning ranking belajar kitab kuning di Madin
Darul Hikmah Barat Sungai Durjan Koko Bangkalan. Juara pertama diraih oleh saudara Khairil Anwar, putra Bapak Hasin almarhum dan Ibu Busida. Juara kedua diraih oleh saudara Muhammad Safi, putra Bapak Munaji dan Ibu Subaida. Juara ketiga ataupun ranking ketiga diraih saudara Abdul Hamid, putra Bapak Sawaki dan Ibu Suryati. Dan ranking bagian belajar tajwid dan ilmu Al-Quran, ranking pertama diraih saudari Aliatus Zahra, putri Bapak Ahmad Jamadi dan Ibu Sutira. Ranking kedua diraih saudara Taufik Hidayat. Dan ranking ketiga diraih saudara Taufikur Rahman. Kepada ketiga juarawan dan juarawati dipersilahkan maju ke depan. Juara pertama belajar nahwiyah atau ilmu kitab kuning. Juara pertama Khairil Anwar, Muhammad Safi dan Abdul Hamid. Belajar tajwid Aliatus Zahra, Taufik Hidayat dan Taufikur Rahman dipersilahkan maju ke depan. Maju ke depan. Tajwid. Dan akan menerima piala keemasan, membuktikan kesuksesan terbentang lebar di masa depan. Hal itu juga akan dipasrahkan oleh beliau Al-Ustaz Zaini Abdul Syakur selaku pimpinan Madin dan TPK Darul Hikmah. Dan kami panggil siswa dan siswi favorit atau santri tauladan di Madin dan TPK Darul Hikmah. Santri tauladan namanya masih tersembunyi oleh gemilau bintang di atas langit yang bertaburan, dipenuhi intan mutiara terbenam di lautan hitam. Siapakah dia nanti? Nama yang akan jatuh di langit hijau, di langit hijau penuh bintang bertaburan. Namanya belum pasti. Dia putra ataupun putri santri yang akan dinobatkan sebagai santri tauladan, santri yang penuh akhlakul karimah, budi pekerti,
sopan santun setiap hari yang dikedepankan, tutur sapa yang begitu lembut, alunan suaranya begitu harmonis, sehingga dia pantas dinobatkan sebagai santri tauladan yang akan menjadi contoh kepada yang lain, bahwa setinggi apapun pendidikan orang tidak akan bernilai kalau tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah. Lautan yang akan berombak-ambing dengan ombaknya, mampu menggeserkan perahu yang beberapa ribu lalu, sehingga pada saat itu langit menjatuhkan hujan untuk membenamkan, untuk mentenggelamkan perahu yang penuh ombang-ambing oleh lautan. Maka nama pada malam hari ini kita sebut bersama, saksikan bersama, siapakah dia, santri tauladan, putra dan putri di Madin dan TPQ Darul Hikmah tahun ajaran 2021-2022, beralamatkan Barat Sungai, Durjan Koko Bangkalan. Dia anak yang lahir di Bangkalan, kira-kira putra atau putri yang akan menyandangkan gelar bintang tauladan. Yang jelas ini putra dan putri. Dia lahir bertepatan pada tanggal 00, kira-kira berapa? Pada tanggal 10/09/2010, beralamatkan Legading Durjan Koko Bangkalan. Siapakah dia? Dia adalah Nur Kamilia sebagai santri tauladan bagian putri. Dan kami panggil santri tauladan putra di Madin dan TPQ Darul Hikmah, anak yang bertepat tanggal lahir Sampang 05/06/2010. Dia beralamatkan di kota Besabe, Beringin, Tambulangan, Sampang. Dia adalah Muhammad Fauzan, putra Bapak Aswaidi dan Ibu Sudia. Dan kepada santri tauladan putra dan putri kami persilakan maju ke depan, dan kepada santri yang sudah tidak disebut namanya kami persilakan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Santri yang sudah dinobatkan sebagai santri tauladan dipersilakan maju ke depan, dan santri peserta yang belum disebut sebagai santri tauladan dipersilakan meninggalkan panggung kehormatan. Kalian masih ada kesempatan
untuk menyandang gelar santri tauladan, karena masa depan kalian masih terbuka lebar. Mungkin saat ini kalian belum terpilih sebagai santri tauladan, tapi di masa depan kalian masih ada perjuangan besar untuk menyandang bintang tauladan ataupun bintang pelajar. Santri tauladan putra dan putri dipersilakan maju ke depan. Barangkali wali santri dari Ahmad Fauzan dan Nur Kanilia hadir pada malam hari ini. Kami persilakan untuk mendampingi putra dan putrinya di atas panggung kehormatan, karena anak tercinta ayah anda Bapak As-Subaidi dan Bapak Budi sudah dinobatkan sebagai santri tauladan pada tahun ajaran 2021-2022. Kami persilakan wali santri dari santri tauladan putra dan putri dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Betapa bahagianya orang tua yang sudah dikaruniai putra dan putri yang saat ini sudah dinobatkan sebagai santri tauladan. Tutur sapa setiap hari penuh kelembutan, akhlakul karimah, penuh kesopanan, sehingga anak dari ayahanda As-Subaidi dan Budi bisa menyandang santri tauladan. Di masa lalu ayahanda pernah tergores luka dengan perilaku anaknya, namun pada malam hari ini tutur sapa kebahagiaan sudah tidak bisa kami pungkiri. Dan untuk memberikan kenang-kenangan kepada santri tauladan putra ataupun putri, kami persilakan kepada yang terhormat Nyai Muslimah selaku pimpinan putri di Madin dan TPQ Darul Hikmah dan dibantu oleh yang terhormat Ustadzah Sofia. Kasih tepuk tangan yang meriah kepada santri tauladan putra dan putri di Madrasah Diniyah dan TPQ Darul Hikmah, yaitu
Saudara Ahmad Fauzan dan Nur Kamilia. فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما Barangkali dari hadirin Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyumbang kepada santri tauladan putra dan putri, kami persilahkan. Ya, ternyata Bamai. Tepuk tangan yang meriah untuk Bamai. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini mau menyumbang ataupun memberikan sebuah bingkisan kepada santri tauladan. Kok teron ya, Bang, bisa pergi. Terima kasih. Dan mungkin yang lain ada yang mau memberikan kenang-kenangan kepada santri tauladan. Bola Bu Depor, Bu Depor, mari naik. Malam ini tidak hujan, jadi mungkin ibu-ibunya juga tidak hujan. Dan inilah kami siarkan bahwa, dan ini juga berikutnya penyumbangnya Bapak Madjuhar sekaligus perwakilan wali santri, yaitu Taufik Hidayat. Tepuk tangan dulu yang meriah kepada Bapak Madjuhar yang sudah meluangkan waktunya memberikan sebuah kenang-kenangan bingkisan kepada uang tunai kepada sang bintang tauladan putra dan putri. Sawer malam ini. Sawer kok tak melo. Terima kasih Bapak Madjuhar. Mungkin foto timin Bapak. Foto timin Bapak. Foto timin. Foto. Beliau juga keluarga dari Ahmad Fauzan. Beliau Bapak Madjuhar sudah mengasuh yatim piatu yang berupa Taufikur Rahman, dan saat ini sudah dimondokkan di Darul Hikmah, yaitu Muhammad Taufikur Hidayah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali kami ucapkan banyak terima kasih kepada wali santri yang sudah menghadiri acara kami pada malam hari ini dan sudah menyaksikan putra dan putrinya dinobatkan sebagai santri tauladan pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Kepada wali santri dan santri tauladan kami persilahkan meninggalkan panggung kehormatan. Dan akan kami panggil
ala anak diri kami yang sudah berhasil menjadi juara bidang kebersihan selama setahun di Madin dan TPQ Darul Hikmah. wa kulluhum mir rasul Anak yang rajin membersihkan halaman kelas maupun ruangan. Maka pada malam hari ini akan kami siarkan dan saksikan bersama. Dia adalah santri yang menjadi juara bidang kebersihan. Kami panggil Saudara Abdul Hamid. Dan Saudara Rahil Amin sebagai santri aktif dalam kebersihan di Madrasah Diniyah Taman Pendidikan Al-Quran Darul Hikmah. Kepada Saudara Abdul Hamid dan Rahil Amin kami persilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Dan untuk memberikan kenang-kenangan kami persilakan kepada yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Yusuf dibantu oleh Al-Ustaz Muhammad. Kami persilakan. Ini adalah anak didik yang rajin dalam bidang kebersihan dan pantas menerima kenang-kenangan sebagai bukti bahwa mereka adalah santri yang rajin dalam bidang kebersihan. Terima kasih kami sampaikan. Dari kami selaku pemandu acara demonstrasi dan penempatan ranking santri tauladan, mohon maaf yang tiada tara. Mic selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mr. Sri Muni.